Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas besar 1, mata kuliah Kewirausahaan 1, dengan judul Analisa Branding, Strategi Bisnis, dan Bisnis Model dari Gojek. Saya dengan Muhammad Aditya Prakoso dengan NIM 414-200-130. Saya Sandra Regita Cahyani Gunawan dengan NIM 414-200-136. Saya Sudrajat dengan NIM 414-200-145. Ya, pertama-tama kita akan membahas profilnya ya. Gojek merupakan perusahaan penyedia jasa layanan transportasi dengan menggunakan armada motor yang saat ini telah memimpin revolusi industri transportasi Gojek di Indonesia. Gojek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Gojek lahir pada Agustus 2010 dengan pendiri Nadiem Makarim dan Michael Angelo Moran. Keberadaan PT Gojek sendiri telah memberikan fasilitas berupa aplikasi Gojek, jaket, dan helm yang memudahkan tukang Gojek dalam melangsungkan pekerjaannya. Dalam situsnya www.gojek.com, mereka sendiri menyatakan bahwa Gojek adalah perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek. GoRide, GoCar, GoFood, GoMart, GoShop, GoSend, GoPulsa, GoBox, GoMessage, GoClean, GoGlam, GoTix, GoAuto, GoMed, GoBusway. Kegiatan Gojek bertumpu pada 3 nilai pokok, yaitu kecepatan inovasi dan dampak sosial. Selain itu, Gojek memiliki janji nilai sebagai berikut: layanan transportasi, gaya hidup, dan logistik di dalam satu aplikasi, transaksi mudah dan cashless dengan GoPay, penyimpanan alamat tujuan dan GPS yang tepat untuk proses pesan yang lebih cepat, harga yang transparan sebelum konfirmasi pemesanan, memantau pengemudi dengan foto dan informasi kontak. Yang terakhir, sistem penilaian jasa untuk peningkatan layanan berkelanjutan. Lanjut, model bisnis awal Gojek terbilang sangat sederhana, yakni perusahaan menjawab persoalan yang dialami pelanggan untuk transportasi orang secara cepat dan murah. Dalam perkembangannya, Gojek dengan transportasi sebagai tulang punggung bisnis berkembang ke berbagai layanan lainnya dan menjelma menjadi layanan aplikasi satu pintu. Aplikasi Gojek membantu para pengemudi untuk dapat akses kepada lebih banyak pelanggan. Perkembangan maupun inovasi model bisnis merupakan suatu langkah strategis sebagai perusahaan yang menjadi penentu langkah sukses atau tidaknya suatu perusahaan dalam persaingan bisnis yang saat ini menjadi semakin ketat untuk dapat tumbuh dan lestari. Model bisnis yang baru muncul mendesak model bisnis lama untuk perubahan mengikuti perkembangan zaman atau tergarus zaman. Kemudian akan dijelaskan oleh Sandra Regita Cahyani. Baik, selanjutnya adalah analisis SWOT dari Gojek. Yang pertama ada strengths atau kekuatan. Gojek memiliki kekuatan diantaranya ojek online pertama di Indonesia dengan nama yang familiar dan mudah diingat. Selanjutnya, selain platform ojek, juga sebagai taksi online, pesan makanan, kirim barang, hingga pembayaran digital. Pemesanan order cukup dengan dilakukan dengan menginstal aplikasi Gojek di HP Android ataupun iPhone. Selanjutnya, bisa menggabungkan pembayaran uang tunai dan GoPay.
sudah lebih dari 2 juta driver yang tersebar di 50 kota menurut data tahun 2020. Selanjutnya, driver dan mitra sudah mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan. Driver mendapatkan bonus yang rutin diberikan apabila rajin mendapatkan orderan. Harga bersaing cukup terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, tadi sudah ada kekuatan, sekarang kelemahan atau weakness, yaitu harga yang ditawarkan sedikit lebih tinggi dari ojek konvensional dan layanan serupa lainnya. Selanjutnya, aplikasi sering terjadi error, terlebih pada jam-jam sibuk seperti berangkat atau pulang kerja, jam istirahat atau jam makan siang. Masih ada banyak celah keamanan pada aplikasi yang masih bisa dijaili. Driver yang melakukan kecurangan order atau driver manner. Selanjutnya, driver yang menolak order ratingnya bisa turun, namun penilaiannya dirasa kurang transparan. Dan kurang adanya standar khusus untuk regulasi transportasi umum, terutama ojek. Analisis SWOT selanjutnya adalah opportunities atau peluang, yaitu segmen pasar kian hari kian bertumbuh pesat, terutama untuk sektor transportasi dan logistik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia makin bagus, pemerintah fokus pada infrastruktur dan segmen pasar baru akan tercipta. Inovasi vintage makin bagus sehingga mendukung layanan Gojek. Masih banyak wilayah yang belum dijangkau oleh Gojek. Masyarakat kian membutuhkan jasa transportasi yang bisa mengatasi kemacetan. Opportunity selanjutnya, perubahan perilaku konsumen saat melakukan order secara online, dan talenta baru dan potensial yang berminat bekerja di Gojek semakin tinggi. Yang keempat dari analisis SWOT yaitu threats atau ancaman. Yang pertama, kompetisi makin ketat oleh perusahaan global, fintech, disrupsi, dan inovasi. Selanjutnya, harga yang rendah dari kompetitor, kampanye dan promo besar-besaran dari kompetitor, dan regulasi dari pemerintah pusat dan daerah. Tadi udah analisis SWOT-nya, sekarang model bisnis dari Gojek. Yang pertama, customer segments, yaitu pekerja kantoran berbagai kota besar, pengusaha dari mikro hingga makro, pelajar dan mahasiswa. Yang kedua, value proposition, jumlah driver dan mitra paling besar di Indonesia. Yang kedua, multi layanan, artinya satu aplikasi untuk segala kebutuhan, mudah digunakan bahkan untuk pemula sekalipun, pembayaran non-tunai dengan GoPay, dan harga yang fair dan kompetitif. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Sudrajat. Ya, selanjutnya ada channel Gojek, itu jaringan langsung, yaitu Gojek Super Apps, sosial media dan komunitas, dan iklan dan testimoni. Yang kedua, jaringan tidak langsung internal, yaitu driver dan mitra. Yang ketiga, jaringan tidak langsung eksternal, yaitu pemerintah pusat dan daerah, dinas perhubungan, dan akademika atau perguruan tinggi. Yang keempat, ada customer relationship. Yang pertama, Gojek Super Apps, sosial media, email newsletter, komunitas offline, diskon dan promo, dan referral. Yang kelima, revenue stream. Ada pengguna layanan Gojek Super Apps, pengisian ulang top up, saldo GoPay. Yang keenam, Key Resource. Ada Gojek Super Apps, mitra driver, big data atau infrastruktur server, peta Google, Google Maps. Yang ketujuh, Key Activities. Ada layanan ojek online, layanan taksi online, layanan pesan makan, layanan kirim barang, dan layanan pembayaran. Yang kedelapan, Key Partnership.
ada driver ojek dan taksi online, pemilik restoran dan rumah makan, penyedia jasa asuransi kesehatan, pihak perbankan untuk layanan top up GoPay, dan kesembilan ada cost structure, ada sistem gaji dan bonus untuk driver dan mitra, sewa server dan pengelolaan big data, gaji untuk pegawai kantor pusat, dan sewa sistem API dari Google Maps. Baik, mungkin segini presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.